Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, suara saya masih agak seperti penyanyi rock ya. Ini karena alergi debu ya. Saya waktu pelayanan di Jambi, debunya nggak tahu itu kebakaran hutan atau apa. Saya nggak pakai masker saudara ya. Jadi akibatnya hari ini mungkin saya agak masih alergi, tapi bersyukur suara saya sudah mulai muncul ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang sering kali kita melihat kenapa orang berdosa kok rasanya enak ya. Orang berdosa diberkati. Kita sendiri mungkin lihat beberapa wanita tobat yang sering dibanding-bandingkan sama ibu-ibu. Kok enak Bu Eli ya, kok rasanya mereka itu ndak bayar harga. Saudara perlu tahu ada satu ayat yang bagus ya di Amsal. Ini ayat yang membuat kita nggak perlu ngiri sama orang berdosa. Amsal 12 ayat 21. Hari ini pastikan kalau kita ada di posisi orang yang nyakiti kita, orang yang tipu uang kita, itu ada di atas angin. Saudara perlu ayat ini tahu. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Jadi artinya kalau hari ini saudara disakiti, saudara dirugikan, saudara mungkin merasa bahwa cinta suami saudara diambil, belum lagi harta saudara dibagi dengan wanita tobat, belum lagi uangmu dibawa kabur partner bisnis. Orang bisa jatuhkan hidupmu dengan mencemarkan nama baik dengan gosip. Percayalah, kalaupun itu ada kerugian, rasa sakit, tapi janji Tuhan tetap janji yang pasti Tuhan genapi. Dia berjanji tidak ada bencana apapun. Jadi kalau tidak ada bencana apapun, berarti setiap kerugian kita, rasa sakit kita akan diganti. Namanya apapun loh, bukan bencana titik, tapi firman Tuhan diperjelas lagi, tidak akan mengalami bencana apapun. Berarti kerugian kita hari ini, apa yang dilakukan orang jahat itu cuman sesaat, nanti akan diganti pasti dengan keuntungan. Karena ndak ada kita menderita hari ini itu bencana, bukan. Senyatanya penderitaan kita bukan bencana, bukan sial, bukan apes, tapi Tuhan berkata itu adalah berkat. Makanya jangan bales orang yang nyakiti hidup kita hari ini, nanti impas. Bencananya ndak ganti jadi berkat karena kita sudah bales. Tangkep ya. Kalau firman Tuhan berkata tidak ada bencana apapun, berarti setiap rasa sakitmu pasti ditutup berkat. Tapi sebaliknya lihat kata-kata, tetapi orang fasik yang nyakiti kita itu loh, senantiasa. Kita ndak ngalami bencana apa-apa, tapi orang yang nanti menyakiti kita senantiasa. Mereka mau ketawa-ketawa ya. Mungkin banyak ibu-ibu yang sudah dikatakan gini, Bu, pelakornya suami saya wanita tobat itu ndak tahu diri, Bu. Sudah ambil suami orang, harta orang, masih kata-katain saya bodoh, bego, katanya bucin. Lah wong sama suaminya sendiri kok dikatakan bucin. Ya itu kan hak saya. Lah kalau saya tetap bucin karena saya setia sama Tuhan, saya bilang gini, responmu jangan ditentukan apa kata orang. Hari ini tetap aja setia. Ini firman Tuhan tidak akan pernah dicabut
apa yang diucapkan firman, kalau senantiasa celaka, sekalipun dia bisa kipas-kipas dengan uang. Ya ada loh pelakor yang dulu pelakor suami saya itu di sosmed, ada foto saya dikirim, saya kan enggak punya ya yang namanya Instagram, saya dikirim, kaget, Bu Eli, ini lihat tuh, wih, perempuannya lagi posting kipas dengan dolar. Waduh, saya bilang gitu. Saya sampai perbesar, saya hitung berapa helai ya ini ya, gitu. Saya perbesar, ini berapa ya? Banyak, dibentuk seperti kipas gini loh saudara. Bukan rupiah loh, US dollar loh saudara. Sampai saya perbesar mata saya sampai gini. Aduh, berapa biji? Saya hitung-hitung, iya ya, banyak ya ternyata. Tapi percayalah, kalau Tuhan berkata tidak ada bencana apapun, berarti nanti US dollar itu yang berapa banyak akan kembali. Tapi sebaliknya dia akan bayar harga senantiasa, berarti selalu bayar harga. Di akhir semua ini akan totalan nanti dia. Totalannya celaka, kita hari ini akan ditutup dengan berkat. Nah, kita buka di ayat Mazmur, kita ndak usah kaget ya. Lihat kalau saudara baca Mazmur 73 ayat 3 sampai 6. Mazmur 73, nah ini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Seringkali kita panas ya, apalagi kalau kita banding-bandingkan. Aduh, orang yang bawa tipu uang saya kok enak kaya, sementara saya yang orang benar kok rasanya tidak adil. Lihat berikutnya. Hari ini kita ndak usah panas hati, ndak usah jengkel, berkati aja. Berkati wanita tobat, berkati orang yang fitnah hidupmu, berkati aja. Karena makin kita mendoakan memberkati mereka, makin besar nanti berkat yang akan Tuhan kembalikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini jangan pelit untuk mengampuni, memberkati. Lihat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sudah tidak sakit, hari ini masih kipas-kipas dolar, sehat ya, dan gemuk lagi tubuh mereka ya. Mungkin saudara yang disakiti makin kurus gitu ya, sementara yang namanya wanita tobat makin bahenol. Tidak apa-apa sudah ya, ini memang ya. Mungkin saudara kering kerontang hari ini, makanya hari ini yuk ibu-ibu yang disakiti siapapun, tidak usah berpikir ini kerugian. Sekalipun kelihatannya aib, kalau Tuhan berkata tidak ada bencana apapun, berarti aib ini nanti akan berakhir dengan kemuliaan. Amin. Saudara akan dibawa Tuhan naik, sementara orang yang menyakiti saudara pasti dibawa Tuhan ke arahnya bawah. Kenapa? Karena mereka akan tertimpa malapetaka. Berikutnya, kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah. Oh, kelihatannya tidak kena tulah, sudah sehat, gemuk, kaya, hidupnya tidak susah. Kok terlihat ya tidak ada tulah, ya ditunggu-tunggu kena kanker, ya tidak kanker-kanker. Makanya kalau banyak ibu-ibu yang terus sakit hati ya, akibatnya saudara yang kanker, yang sana ndak kena tulah apa-apa saudara. Makanya hari ini ndak usah terus lihat perbandingan hidupmu sama orang yang nyakiti hidupmu, orang yang ada di atas angin. Saudara ndak perlu perbandingkan. Semakin itu diperbandingkan, saudara akan semakin sakit hati, cemburu itu tadi. Kok seperti ini, kok enak, kok ndak ngalami susah, malah gemuk, malah ndak ada tulah, sementara hidup saya makin kena tulah, rasanya aib, makin ditinggal suami ya. Saudara dibawa kabur uang. Ada loh seorang ibu yang kasihan, gara-gara teman baiknya bilang gini, tolong saya, katanya gitu, saya ini lagi dililit hutang, kamu bantu saya. Terus dia, ibu ini ya saking polosnya, dia bilang gini, lah saya ini tidak punya apa-apa, yang saya punya cuman rumah ini. Tiba-tiba temennya bilang gini, kalau kamu keberatan ndak
sertifikat rumahmu ini aku gadaikan di bank. Nanti kalau aku sudah punya uang, nanti aku tebus. Jadi sekarang ini kamu bantu aku, tolong aku. Setelah kamu gadaikan di bank, nanti aku yang bayar bunganya tiap bulan, dan aku yang akan tebus rumahmu kembali. Singkat cerita, karena ibu ini teman baik, dia lihat temennya benar-benar susah, dia tidak sampai hati. Dia pergi ke bank dan dia gadaikan rumah, dia ambil. Saudara tahu bayar bunganya cuman lancar 1, 2, 3, 4, hitungan belum sampai 1 tahun, temennya ini sudah kabur, saudara. Sampai di detik terakhir ibu ini berdoa sama saya, dia bilang, "Bu, tolong saya, Bu. Saya sudah di deadline untuk diusir oleh bank karena saya sudah tidak bisa bayar angsuran bunga, sementara teman saya sekarang ditelepon tidak bisa semua dan tidak tahu di mana orang ini berada." Singkat cerita, ibu ini akhirnya terpaksa saya bilang gini, "Bu, sudahlah Bu, belajar untuk ibu hari ini berdoa, serahkan. Ibu tidak usah sakit hati, ibu berkati aja teman ibu. Memang apapun yang terjadi, nanti Tuhan itu sanggup membela ibu." Saudara tahu beberapa tahun ibu ini bilang gini, "Anehnya ya Bu, bank itu mau ngusir saya, kok ya tidak diusir-usir. Padahal yang namanya kewajiban semua sudah ibu ini tidak pernah bayar." Singkat cerita, saya tidak tahu berapa terakhir itu, saya cuma dengar ibu ini sudah pindah di Jakarta. Ibu ini diberkati rumah oleh Tuhan, tidak tahu caranya gimana. Dia hari ini pindah di Jakarta dari rumah yang cuma ada di desa yang kecil. Sekarang dia pindah di Jakarta, dia punya pekerjaan dan Tuhan berkati. Luar biasa saudara ya. Ternyata ujung-ujungnya kalau hati kita benar, ibu ini ternyata Tuhan, kalau dipikir saya bilang gini, oh iya ya, ternyata cara Tuhan. Ketika ibu ini diberkati, malah di-upgrade dari kota yang kecil pindah ke kota Jakarta, malah disediakan pekerjaan. Coba, cara Tuhan ajaib enggak? Ibu ini diberkati, tapi orang yang bawa kabur nanti ya tetap totalan. Pasti bayar harga, pasti, nggak mungkin nggak. Nah berikutnya coba ayat yang ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan. Seringkali orang kan nggak tahu diri ya, makanya nggak usah kaget. Sudah nipu uangnya orang, masih pasang apa ini, pengkerik ini, petenteng gitu ya, apa itu nama istilah ya. Mungkin saudara juga ngalami di titik itu. Sudah ambil suami saudara, nggak tahu diri, malah kalau ketemu saudara bisa maki-maki saudara, bisa telepon ya, bisa maki-maki. Lo banyak lo sekarang ibu-ibu itu, kasihan lo kalau konseling sama saya. Yang namanya wanita tobat itu bisa telepon ngatain, "Tuh mukamu ngaca, suamimu itu loh sudah bilang kamu mukanya kayak monyet," katanya gitu ya. Dikatai monyet, dikatai apa, banyak saudara. Sampai ibu ini nangis, dia bilang, "Bu, sakitnya hati saya Bu, suami saya itu loh tahu ada di samping, nggak bisa apa-apa." "Nggak apa-apa Bu, nggak usah takut. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan itu akan membela, sekalipun hari ini dia ada di atas angin." Berikutnya, yuk kita lompat di Mazmur 71 ayat 73 ayat 13 sampai 14. Lompat. Nah, ini sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sampai kita kadang-kadang gregetan ya, jengkel, Tuhan rasanya kok ya percuma, dikasih hati ya kurang ajar, aku ndak bales ya, rasanya tawar hati. Kita sudah baik tapi tetap pembelaan Tuhan ndak ada. Lihat ya berikutnya. Namun, nah ini justru kita yang kena aib. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena
hukum bukan hanya satu tahun 2 bulan, setiap pagi. Seolah-olah orang yang benar itu kayak orang hukuman, yang jahat malah bebas, ndak ada tulah, sudah ndak kena penderitaan, gemuk, ya hidupnya rasanya dibiarkan Tuhan, kayaknya ndak adil. Yang baik semakin ini loh, seperti orang hukuman kena tulah. Saudara ndak perlu kaget, ini firman yang berbicara. Yuk kita lihat dulu sebelum kita lihat berikutnya. Nah, buka Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3, supaya saudara hari ini yang sedang disakiti, saudara hari ini tenang aja. Sekarang bagian saudara berkati, doakan dia terus supaya engkau juga menerima yang namanya berkat berlimpah nanti dari Tuhan. Amin. Mata Tuhan, lihat ya, ada di mana? Di segala tempat. Mengawasi siapa? Orang jahat dan orang baik. Jadi kalau kita disakiti, kita seolah-olah kena tulah hukuman setiap pagi. Saudara lihat orang yang bawa kabur, malah hidupnya tambah kaya, tambah gemuk, hidupnya makmur, tidak ada penyakit. Saudara, hari ini bagian kita, tetaplah menjaga hati. Jangan saudara cemburu, tawar hati, sehingga saudara nanti kehilangan berkat. Kenapa? Karena sekalipun orang jahat itu ada di atas angin, dia tetap tidak lepas dari yang namanya mata Tuhan ada di segala tempat. Dia lagi ngamati orang jahat dan orang baik. Kalau Tuhan ngawasi, berarti Tuhan bilang gini, ada cawan berkat buat orang baik, ada cawan murka buat orang jahat. Jadi yang di atas angin hari ini, orang jahat itu ditampung semua, ada cawannya sendiri. Dan saudara yang tetap mendoakan memberkati orang jahat, ditampung juga, punya cawan sendiri, karena mata Tuhan itu mengawasi. Nanti kalau cawannya sudah penuh, tinggal dijatuhin gini. Yang orang benar menikmati berkat, tidak ada bencana apapun. Tapi orang jahat akan menimpa, tertimpa cawan murkanya Tuhan. Yang berikutnya yuk kita baca Mazmur 92 ayat 8 sampai 9. Mazmur 92 ayat 8 sampai 9 kita baca. Yang berikutnya, yang ke-8, alangkah. Jadi sebelum ini, nah, oh bukan itu ya. Apabila orang-orang fasik, nah ini lihat ya, berapa? Bertunas, itu artinya gemuk, semua diizinkan gemuk seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu berkembang, ialah supaya apa saudara? Supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Berikutnya buka di Ayub 24 ayat 1. Kita akan banyak buka firman, supaya firman ini akan jadi kekuatan buat saudara. Jangan sampai saudara terpengaruh gara-gara cemburu, saudara panas hati, saudara mulai tidak mendoakan musuh, saudara mulai iri hati, sehingga cawan berkat saudara nanti hari itu saudara tidak akan nikmati. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Berikutnya, lompat ayat 23. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. 24. Lihat ya.
hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Orang benar memang diizinkan hari ini ngalami keadaan sepertinya sombong. Tapi firman Tuhan berkata itu hanya sebentar. Buka PowerPoint saya, 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini jangan kaget dengan orang berdosa yang makin berdosa makin sombong, ya. Ada banyak orang berdosa makin sombong. Sudah hidupnya membuat orang menderita, makin di atas angin, tidak apa-apa. Tapi percayalah, bagaimana orang berdosa hidup di atas angin. Nah ini ya tadi yang berikutnya, bertunas dan berkembang untuk dipunahkan selamanya. Kalau saudara baca ayat ini, berarti apa yang dinikmati itu tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Tangkap ya. Jadi yang dinikmati bertunas berkembang itu untuk dihabiskan, berarti tidak sebanding. Yang kedua, menikmati keamanan itu hanya untuk sesaat, meninggikan diri juga sesaat, tapi nanti akan segera apa saudara? Luruh dan lisut. Berikutnya satu persatu saya akan bahas bagaimana orang berdosa hidup di atas. Nah, saudara buka ayat di Mazmur 73. Yang tadi pemazmur lihat orang gemuk, kita yang orang benar menderita. Mazmur 73 ayat 17 sampai 20. Mazmur 73. Nah ini ya, saudara nanti akan lihat orang yang sombong-sombong, kalau sudah waktunya cawan murkanya Tuhan turun, kita cawan berkat, ini yang terjadi. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah dan memperhatikan apa saudara? Kesudahan. Ternyata orang yang sombong di atas angin, hidupnya masih di koma. Kita disakiti, hidupnya kayak ngalami hukuman tulas setiap pagi, itu belum titik, masih perjalanan. Karena ini namanya proses mengikut Kristus, di mana manusia menajamkan manusia, supaya kita diizinkan orang yang jahat itu berdiri di atas penderitaan kita. Ternyata Tuhan izinkan ini cuman alat supaya kita dibentuk makin serupa Kristus. Kalau kita sudah lulus, lihat ya kesudahannya berikutnya. Apa yang terjadi dengan orang yang ada di atas angin? Sesungguhnya di tempat-tempat licin. Jadi saudara tahu ya, orang yang jahat ada di atas angin, mereka itu tidak sadar jalan yang mereka lewati enak, gemuk, segar, itu senyatanya licin. Tapi kalau kita hari ini memang kelihatannya kita kena tulah hukuman setiap pagi, tapi Tuhan bilang gini, jalan ini jalannya aman. Karena di jalan ini ada kekuatan dan kuasaku yang melindungi orang benar. Nanti sesungguhnya kesudahannya ditaruh di tempat yang licin orang jahat. Kau itu kaunya besar, berarti siapa? Tuhan menjatuhkan mereka sehingga hancur. Bayangin aja saudara, yang kipas-kipas dolar ya. Orang semua mungkin kalau lihat waktu itu sosmednya wanita yang sama suami saya itu bilang gini, sampai ada orang loh WhatsApp saya, ini orang Kristen, saya moga-moga masih simpan WhatsApp-nya.
Dia bilang gini, aku kalau jadi dia aku ya mau. Kipas-kipasnya aja $, lah tidurnya pakai apa itu? Kipas. Tapi saya bilang, jangan melihat orang berdosa di atas angin kita ngiler. Kita kepingin seperti orang berdosa, tapi mereka tidak tahu mereka sedang menjalani satu jalan yang licin. Orang kalau jalan di licin itu bisa sewaktu-waktu jatuh enggak? Bisa sekejap enggak langsung jatuh. Dan kalau jatuh itu bukan hanya jatuhnya gini, langsung hancur saudara. Makanya kan ada kesaksian di Victory, pelakor mati, semua itu bisa terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sudah berkata, jangan enak-enak loh kipas $, tapi jalanmu ini licin. Suatu kali kalau sudah waktunya cawan murka Tuhan turun, maka hidupmu itu akan jatuh. Bukan hanya sekedar jatuh, tapi jatuhnya plus hancur. Bapak Ibu, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus bayar harga. Bahkan ada banyak orang yang penyesalannya itu terakhir. Bu Eli, kalau boleh ditarik mundur, ya saya pernah cerita ada seorang wanita tobat pelakor yang ngambil suami orang. Hari ini bayar harganya, anaknya dihamili orang, tidak dinikahi, sampai anaknya hari ini stres, dia harus jaga cucu. Dan kalau dia kesaksian, dia bilang, Bu, kalau boleh ditarik mundur, saya tidak mau melakukan ini. Kenapa kok sampai keturunanku harus bayar harga? Kenapa tidak aku kena tulah? Dan singkat cerita, ibu ini tidak lama saya dengar beberapa saat, ibu ini sendiri bayar harga kena kanker saudara. Lihat ya, sudah keturunan bayar, ibu ini kena kanker. Hari ini dia hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Tapi kan sudah terlambat. Semuanya sudah terjadi. Makanya saya bilang, Bu, tidak apa-apa sudah. Semua ini harus ibu bayar. Tapi Tuhan tetap memberikan anugerah buat ibu. Ketika ibu hancur hati, tidak mungkin pintu anugerah itu ditutup. Tuhan itu tetap maha pemurah. Tapi kan tidak enak. Sudah menderita kanker, anaknya sudah kena tulah, sampai keturunan, cucunya juga dia yang jaga. Coba saudara, semua itu tidak enak. Dan saudara lihat 3 hal, saudara buka PowerPoint 18. Sudah ya. Nah ini 19, berikutnya 19. Apa yang lagi? Betapa binasa mereka. Lihat ini loh, kalau dalam tempat yang licin, dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sudah jatuh, hancur, masih dihabiskan karena kedahsyatan. Kira-kira, makanya saya bilang gini, iblis itu kalau beri sesuatu, ya tidak mungkin dikasih tahu akibatnya. Mereka cuman tutup ini loh, covernya indah. Kalau misalnya iblis ngomong, ayo jadi pelakor, jadi wanita tobat simpanan, enak covernya, dikasih Alphard, dikasih rumah, diajak ke luar negeri, dapat big boss. Tapi nanti kanker, anakmu nanti ditinggal, dihamili orang, cucumu cacat, dan sebagainya. Kira-kira saudara berani enggak ambil penawaran iblis? Tapi senyatanya itu loh yang terjadi, sesungguhnya itu. Tapi saudara hari ini hanya ditutup sama iblis. Ditutup dengan apa? Nikmatnya dulu, nikmat kipas $. Dulu tidak tahu di balik kipas $, saudara bayar kanker, saudara bayar kedahsyatan itu seperti apa, cawan murka itu nanti. Makanya hari ini tidak usah ngiri, buka 3 hal. Kalau orang berdosa itu bertunas dan berkembang untuk dipunahkan,
berarti nanti ini jalan mereka licin sehingga mereka hancur, binasa dalam sekejap karena kedahsyatan, dan Tuhan pasti akan memandang hina. Oh, 20-nya tadi belum, coba dibuka. Mazmur 73. Nah, masih ada lagi nih, lihat tuh. Ngeri ya. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Kita diangkat Tuhan, orang yang nyakiti kita nanti akan jadi orang yang hina. Ngeri ya, 3 hal tadi sudah ya. Jadi buka. Nah ini primbon. Kalau ada orang yang masih ketawa-ketawa di atas penderitaanmu, kita jangan cemburu, jangan panas hati, jangan jengkel, jangan sakit hati, jangan didoakan seperti pelakor yang mati ditabrak kereta api. Jangan ya, nanti itu akan mengurangi yang namanya jatah berkat kita. Tenang aja, kalau Tuhan berkata tidak akan ditimpa bencana apapun sampai anak cucumu, sekalipun hari ini kelihatan anakmu hidup dalam aib. Orang tahu papanya selingkuh dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita merasa, Bu, kasihan sama anak-anak saya. Malunya gimana? Saya waktu anak saya satu sekolah sama anaknya wanita tobat, itu malunya luar biasa. Rasanya apalagi waktu anak saya nangis, Mami, itu kok bisa satu sekolah? Saya lihat itu, Mami, wanitanya itu pakai celana pendek gandeng itu, Mami. Malu. Belum lagi kalau lihat di sekolah anak saya sama temennya jalan gitu ya, mereka lihat yang namanya foto family tree, itu ada foto papanya, ada foto wanita itu, ada foto 2 anak itu. Temennya bilang gini, loh itu kan papamu. Saudara bisa bayangin ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan berkata tidak ada bencana apapun, itu berarti semua aib itu akan jadi berkat. Dan positifnya, ketika saya tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhan, itu adalah keteladanan. Sampai suatu ketika ada acara di sekolah, saya itu sampai nangis. Saya duduk di belakang. Ada acara satu sekolah, dari mulai SMP, SMA sampai TK, SD, semua dijadikan satu. Dan yang membuat saya kaget hari itu, anak saya berjalan di panggung di sekolah sama adiknya 2 yang kecil, anaknya wanita tobat itu, digandeng, saudara. Saya di belakang sampai saya netesin air mata. Tidak ada yang ngajari, saudara. Tapi saya percaya ini satu hal yang akan memberi keteladanan, bahwa anak-anak akan belajar arti pengampunan. Sekalipun itu sakit, mereka tetap harus mengampuni. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini jangan takut. Ada banyak ibu-ibu yang mulai khawatir sama anak-anak. Bu, anak-anak malu tahu papanya seperti ini tidak apa-apa. Kalaupun itu sampai mereka tahu dan Tuhan izinkan, percayalah itu tetap tidak ada bencana apapun keturunanmu, Dia jamin. Amin. Yuk lihat berikutnya, bagaimana menikmati keamanannya cuman sesaat. Amsal 5, 1 ayat lagi kita selesai. Amsal 5 ayat 21 sampai 23. Amsal 5, nah ini, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Lihat berikutnya 22. Orang fasik akan tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Nanti lihat ya, yang kipas-kipas dolar yang hari ini ada di atas angin, di atas penderitaanmu, suatu kali dia akan tertangkap, terjerat. Tidak tahu nanti terjerat tali dosanya bayar harga apa. Berikutnya 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena
karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Lihat, buka PowerPoint 3K. Terperangkap, terjerat, tersesat. Itu hukuman orang. Makanya biarin aja. Mau ketawa-ketawa, mau gemuk, mau segar, mau hari ini tidak kena tulah, hidupnya tambah makmur. Percayalah, suatu kali mereka akan tertangkap, mereka akan terjerat, dan mereka akan tersesat karena kebodohannya. Ini sudah rumusnya. Suatu kali nanti kita akan lihat bagaimana orang berdosa tertangkap, terjerat, tersesat jadi satu, saudara. Tidak main-main loh. Hukuman orang pikir aman, oh sesaat. Tidak mungkin aman selamanya, karena suatu kali kejahatannya diperhitungkan. Yang namanya dosanya sendiri, semua itu akan jadi totalan, saudara. Aman cuman sesaat, tapi suatu kali semua ini akan dibayar, saudara. Tapi sebaliknya kita tidak akan menimpa bencana apapun. Mungkin hari ini kita tertangkap, terjerat, tersesat, ya, akibat ulah dia. Tapi nanti suatu kali itu semua akan berbalik mengenai dia, dan kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana hari ini meninggikan diri sesaat untuk lisut. Amsal 6 ayat 14. Setelah itu kita selesai, ya. Pemain musik boleh, worship leader boleh mimpin pujian. Bagaimana hari ini Amsal 6 ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merancanakan kejahatan. Lihat ya, hari ini siapa yang direkakan yang jahat, tenang aja. Hari ini yuk, itu tadi iblisnya tidak senang yang kipas-kipas tolak. Ayo. Dan yang menimbulkan pertengkaran, ya. Mungkin ada orang yang suka ngajak bertengkar, gosipin, saudara. Lihat ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaannya dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Kira-kira saudara ngeri enggak, saudara? Yuk buka 3 hal. Nah itu sudah ditimpa kebinasaan, diremukkan masih tanpa dipulihkan. Hari ini pastikan kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita sudah mengerti firman ini, yuk kita pulang hari ini berkati, ya. Yang tadinya jengkel sama mertua, ipar, wanita tobat, mungkin teman bisnis yang lagi nutup usahamu sampai usahamu kolaps hari ini. Engkau sampai di PHK gara-gara fitnah orang. Hari ini pulang, ya, mungkin sama teman baik saudara difitnah, saudara digosipkan yang buruk, sampai saudara ditinggal banyak orang gara-gara omongan orang. Saudara tidak perlu cemburu, jaga hati. Yes, amin. Saudara jangan sakit hati, saudara jangan panas hati. Pulang, doakan, berkati. Amin. Karena mata Tuhan itu sedang mengawasi orang baik dan orang jahat. Amin. Di segala tempat. Amin. Berarti di segala keadaan kita lagi ada di dalam evaluasinya Tuhan. Kalaupun orang jahat kelihatan gemuk, itu memang Tuhan izinkan supaya sesaat dia hanya dipakai alat Tuhan untuk membentuk orang benar. Karena kalau tidak ada orang jahat, Tuhan tidak bisa bentuk saudara serupa dengan karakter Kristus. Saudara tidak bisa sabar, saudara tidak bisa rendah hati tanpa orang yang jahat. Nah, setelah selesai saudara dibentuk, ganti orang yang jahat. Mereka jalan di tempat yang licin. Sewaktu-waktu mereka bisa sekejap hancur, mereka bisa sekejap hidup mereka akan terpuruk, dan terpuruknya itu hancurnya luar biasa.
bukan hanya jatuh, hancur, masih ngalami kedahsyatan saudara. Ngeri enggak saudara? Tapi buat saudara dan saya, yuk bangkit berdiri. Ya, kita percaya 3 hal ini saudara bawa pulang. Nggak usah bingung dengan orang jahat, biarin bertunas, berkembang. Mau aman, keamanannya juga sesaat. Ya, hari ini dia mau meninggikan diri. Orang yang di atas angin itu selalu cirinya bertunas, berkembang, gemuk, segar. Mereka seolah-olah aman, sementara kita kena tulah, kena kutuk setiap pagi. Tapi mereka tidak kena tulah, aman. Itu cuma sesaat. Seolah-olah mereka meninggikan diri, tapi hidupnya senyatanya mereka akan mengalami kehancuran. Yuk kita mau berdoa hari ini ya. Saudara, mungkin siang ini kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mendoakan nama-nama orang yang sangat menyakitkan, saudara lepaskan berkat, supaya berkat Tuhan hari ini, siang ini, berkat itu akan dicurahkan, tidak tanggung-tanggung buat saudara. Amin. Jangan simpan yang namanya cemburu, iri hati sama orang yang jahat ada di atas angin. Saudara tundukkan kepala. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu betapa rasa sakit yang bertahun-tahun itu membekas di hatimu. Tiap kali iblis mengingatkan perkataan, perbuatan orang yang jahat, itu membuat saudara rasanya hati ini tidak terima. Rasanya hidup kok tidak adil. Rasanya saudara sudah berbuat baik, saudara sudah menjaga hati, saudara sudah mencuci tangan saudara dari dosa, tapi keadaan itu semakin tidak berubah. Sementara yang jahat makin di atas angin, sementara saudara ada di bawah. Dan sepertinya tulah itu benar-benar ada di pihak saudara. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berpesan, kalau engkau mengasihi aku, buktikan bahwa engkau hari ini akan membuang semua sampah di hatimu. Berhenti untuk cemburu dengan orang-orang jahat yang ada di atas angin. Berhenti membanding-bandingkan hidupmu dengan mereka. Senyatanya mereka ada di atas angin itu cuman sesaat. Karena aku juga pakai mereka sebagai alatku untuk menempa karakter Kristus di dalam hidupmu. Bersyukurlah buat kehadiran mereka. Karena lewat kehadiran mereka, aku membentuk engkau. Aku memakai hidupmu menjadi alatku. Orang-orang berdosa di atas angin hanya gemuk, sehat, sesaat saja. Mereka kelihatan makmur hidupnya, itu cuma sesaat. Mereka hari ini bertumbuh, berkembang, rasa aman, sombong, itu cuma sesaat. Tapi selebihnya mereka ada di jalan yang licin, yang sewaktu-waktu mereka akan habis, binasa, hancur dengan kedahsyatan. Itu sebabnya Tuhan berkata, pastikan cawan berkatku, suatu kali engkau akan menikmatinya. Jangan tahan cawan berkatku. Siang ini aku akan memberikan cawan berkatku buat setiap penderitaanmu, buat setiap rasa sakitmu. Tidak ada bencana apapun, anak cucumu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Biar siang ini hati kami sudah tidak cemburu lagi. Hati kami legowo, kami rela, kami akan mendoakan, memberkati, karena kami menikmati cawan berkat-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ketika kami pulang, kami diubahkan. Setiap rasa sakit kami sudah ubah menjadi rasa sukacita. Kami tidak lagi hidup dalam tertindas oleh orang jahat, tapi kami menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari sakit hati, merdeka dari cemburu, merdeka dari iri hati dengan orang yang jahat di atas angin.
Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami. Kalau sebentar kami juga mau memberi persembahan yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Amin. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata